Saya nama saya Fajar Kurniawan dari SMA Negeri 1 Mojo. Dan saya bercita-cita ingin menjadi seorang kepala desa karena ingin memajukan desa saya sendiri dan ingin memperlihatkan ke Kabupaten Kediri bahwa desa saya itu bisa maju seperti desa yang lainnya. Saya belum tahu desanya desa mana, Mas? Desa Sukoanyar. Desa Sukoanyar. Nah, nanti kalau udah jadi kepala desa, jangan luntur ya jiwa Pancasilanya ya. Ideologinya tetap Pancasila ya. Nah, kalau udah jadi kepala desa, apa yang akan jenengan lakukan pertama kali? Ya, yang pertama kali saya akan lakukan yaitu menata yang belum tertata, seperti pembagian tata ruang yang masih kosong maupun pembagian sumbangan yang tidak seharusnya dikasihkan ke yang wajib menerima. Seperti kayak kita mengasihkan sumbangan itu kan kita sering melihat orang yang menerima kayak sudah memiliki mobil maupun rumah yang mewah. Nah, itu kan belum pas. Nah, saya mungkin jika menjadi seorang kepala desa ingin merubah, memberikan sumbangan itu kepada orang yang sangat membutuhkan. Dan ini yang sedang terjadi. Fenomena ini sedang terjadi di Kabupaten Kediri bahwa bantuan sosial itu memang banyak diterima oleh orang-orang yang dianggap mampu. Makanya dari tanggal 17 Oktober sampai dengan tanggal 22 Oktober itu kita melakukan verifikasi dan faktualisasi. Jadi kita data ulang. Kita data ulang. Saya minta untuk semua kepala desa, perangkat desa tidak boleh memberikan bantuan sosial kepada keluarga atau koleganya. Itu memang sulit. Tantangannya luar biasa. Ini jangan dipakai buat yang macam-macam ya, Mas. Siap, pasti. Dipakai buat belajar, jadilah seorang netizen yang bijak. Siap. Jadilah warga negara yang berguna bagi bangsa. Siap, terima kasih Bapak. Matur suwun. Ojo Pak aku. Kabupaten Kediri ini harusnya seperti apa sih? Jadi saya minta dikritik nih. Saya minta dikritik, saya minta saran. Sebagai kepala daerah itu tidak mudah memang. Banyak persoalan yang saya hadapi. Ibaratnya kita itu berhasil tidak minta dipuji, salah pasti dicaci, gagal ya goblok sendiri. Nah, maka kita harus terbuka. Kita nggak bisa eksklusif jadi kepala daerah, harus siap menerima kritik. Jadi dengan di usia-usia jenengan ini kan biasanya usia-usia paling kritik, paling bisa mengkritisi. Ada nggak yang berani maju ke depan dan memberikan kritik? Yang saya anggap kritiknya paling baik nanti akan saya berikan hadiah. Nama saya Rifano Tristan Bariza dari SMA Negeri 2 Pare. Jujur kritik saya yang pertama untuk Kabupaten Kediri itu tentang pendidikan, Mas. Pendidikan, oke. Rata-rata di desa-desa saya itu kan saya dari Skoto. Di Skoto Badas. Ya, di sana banyak sawah dan gudang. Okay. Di sana rata-rata anak-anaknya setelah sekolah itu mereka memilih untuk kerja. Dan jujur saya kurang sreg karena lebih baik kan pendidikan Indonesia harus lebih maju. Dan saya ingin itu warga-warga di desa saya atau di desa yang manapun itu lebih pendidikannya lebih dimajukan lagi. Enggak seperti walaupun memang jujur bekerja itu pasti. Karena kritiknya tadi pendidikan pas. Jadi jenengan harus sekolah terus ya, jangan pernah putus sekolah. Kalau jenengan kesulitan nanti sekolah, saya akan bantu. Nanti teman-teman sekretari tolong dicatat nomornya masnya. Kalau mau masuk perguruan tinggi negeri nanti kabari saya, biayanya berapa saya bayar. Ya. Wirausahanya apa? Usahanya apa di rumah? Ini baru keinginan atau sudah ada? Sudah ada tapi belum kesampaian untuk menjualnya yang lebih luas. Jualan apa Mbak kalau saya Dia tahu? bisa kayak keripik
keripik usus, keripik pare kayak gitu. Terus ada donat kentang juga. Itu sudah ada PIRT dan NIB-nya? Belum. Mau dibantu izinnya? Perizinannya kita bantu nanti supaya bisa diperjualbelikan. Kalau saya boleh tahu di mana desa tempat tinggal jenengan? Di Tales. Apa yang akan jenengan lakukan untuk mengembangkan bisnis itu? Ya membantu orang tua untuk ya kayak dijual di online gitu supaya lebih maju, lebih orang-orang itu juga tahu rasanya resep orang tua saya. Nanti saya boleh icipin ya. Siap, boleh. Nanti saya dikirimi aja. Siap. Boleh dikirimkan ke Pak Kesbangpol nanti biar saya icipin. Siap. Terus setelah itu jenengan harus ngurus izinnya. Urus izin buat apa? Nggak akan repot, nggak diminta uang. Yang penting kalau jenengan ngurus izin itu bisa dijual secara masif. Nah jadi karena mohon maaf yang buat keripik usus, keripik pare, keripik tempe, keripik itu banyak. Apa kelebihan keripik usus jenengan? Atau mungkin kelebihan makanan yang jenengan buat? Lebih higienis Pak. Mas. Lebih higienis? Iya. Kenapa kok jenengan saya bilang lebih higienis? Iya, karena orang tua saya itu nggak mau menjual barang yang kalau seperti kayak minyak. Sekarang kan orang kalau jual keripik itu kan minyaknya itu kan kayak minyak curah, minyak yang murah. Tapi kalau orang tua saya itu nggak mau. Soalnya yang makan itu kan orang rumah juga. Jadi maunya itu yang ada mereknya. Jadi kalau jual itu mesti agak mahal juga. Oh yang makan jadi jualan tapi yang makan orang rumah? Iya. Kan biasanya orang rumah juga ngicipin juga. Oke. Sehari dalam jenengan tahu nggak Mbak dalam 1 bulan gitu ya kira-kira keuntungannya berapa? Kurang tahu ya. Iya. Berarti kurang membantu ibunya ini Mas ini. Nanti saya harapkan jenengan setelah dari sini besok pulang tanyakan sama ibu jenengan, Bu, dalam 1 bulan omsetnya berapa? Omset bersihnya berapa? Oke, saya ada misalkan ibunya jawab, alhamdulillah Dok dapat 5 juta 1 bulan. Amin, gitu kan. Nah, itu nanti dilihat. Sekarang 5 juta, kelebihannya apa, kekurangannya apa, itu harus dihitung. Jadi jenengan harus tahu keuntungannya berapa, kelemahan produknya apa. Jadi dalam sebuah produk itu selalu ada yang namanya SWOT. Strength, weakness, opportunity, dan trend. Betul, bagaimana cara mungkin. Nah, itu harus jenengan lakukan setelah pulang ke rumah, bantu apa yang orang tua jenengan lakukan, dan aplikasikanlah apa yang sudah jenengan dapat di dalam paskibraka dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Mbak Fatma, silakan. Sampai